terus terang, saya tidak pernah belajar kitab dengan Abuya. Seingat saya tidak pernah. Tetapi terus terang, sejak saya masuk di Darussalam, hati saya dan rasa simpati saya dari seluruh ulama-ulama di saat itu sampai keluar, apalagi sekarang, itu kepada Abu. Dan saya tidak tahu di saat itu kenapa saya lebih terasa kagum terhadap Abu. Kemudian di saat itu saya belajar kitab-kitab dengan Abu Yamawati, dengan Buya Doktor, dan yang paling banyak mendidik saya, ayah saya memahami ilmu-ilmu kitab, yaitu almarhum Abu Nasir Wali. Kemudian di saat itu saya, ini cerita yang lalu, itu banyak ditugaskan oleh guru-guru saya untuk di saat itu Abuya belum seperti ini, masih belajar secara sembunyi-sembunyi. Dan kalau ingin mengetahui ilmu apa yang disampaikan oleh Abuya, itu harus datang ke PAUD. Dan pengajian hari Sabtu, setahu saya, sejak dari zaman itu sudah ada sampai sekarang. Saya sering mengikuti tawajuh. Kemudian dari guru-guru saya di saat itu ditugaskan untuk mematahkan, karena di saat itu Abuya difitnah karena tertuduh Abuya itu sudah salik buta. Nah, padahal itu cinta kasih, taburan benih kasih sayang seperti terlihat di zaman sekarang ini. Artinya Abuya sangat sayang terhadap umat. Kalau mereka itu di kampung-kampung yang digelar dengan orang yang salik buta, kita jangan berkoar-koar di pesantren menyesat-nyesatkan orang. Harusnya kita turun dan bergaul terhadap mereka. Tapi mereka ini kan ya celana aja, celana pendek, jadi cepat terfitnah, sehingga termasuk diri saya juga terfitnah. Apa Abuya ini? Bicara ilmu tapi bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang ibadahnya tidak terlihat, bicara tentang hakikat tapi syariatnya tidak ada. Saya ditugaskan untuk, secara sembunyi, secara diam-diam, untuk mematahkan, membantah, dan di saat itu sudah ada kata-kata bahwa yang baik pihak yang mengatakan adik atau pihak yang mengatakan abang itu sudah sesat, atau adik itu sudah sesat. Nah, itu sudah dari dulu. Kemudian saya heran di saat itu, jadi saya pergi ke Umi. Jadi bukan, justru terbalik, hati saya lebih banyak tertarik. Kalau pergi ke Abuya seperti ini kami bertiga tadi, ya malu Teguh Haji. Makan kita bertiga aja diperhatikan Abu. Subhanallah. Ya Allah, berjalan dari sana malu. Ya, kita bertiga, bagaimana kita ini menyusahkan? Sampai kita makan aja disuruh jemput. Belum ada Teguh Ahmad, belum ada Teguh Haji, belum ada Teguh Mus, Abuya belum makan. Ya Allah. Dan di saat itu memang akhlak Abuya sudah sejak dari sehingga terbalik hati saya. Jadi akhirnya kalau di pihak sebelah, ini mohon maaf karena Abuya sudah katakan terus terang tadi, sudah dimaafkan. Kalau saya dengan Abuya Nasir itu disuruh mematahkan. Kalau di depan Abuya, saya tidak bisa lagi ngomong karena begitu mulia akhlak. Saya diberi makan, saya diberi minum, dan disitulah saya mulai mengenal apa itu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Cuman catatan-catatan itu Tengku Erwin tidak tahu. Nah, Tengku Syukri tidak tahu. Karena saya takut juga sebab ia terancam di saat itu kalau terlalu menzahir-zahirkan. Jadi Tengku Erwin tidak tahu, Tengku Syukri, Tengku Zakaria, bahkan Tengku Haji dan Tengku Mus juga tidak tahu catatan-catatan itu.
Dan pada akhirnya saya pulang dan saya merasa sudah tersimpan di dalam batin saya. Dan itu ada satu orang tua yang mengatakan, "Hai Tengku Ahmad, kalau kamu tidak menguasai ilmu ini, kamu pulang, kamu belum alim." Jadi namanya Bang Suyuti. Nah, Bang Suyuti. Kemudian begitu saya pulang, apa yang dikatakan oleh Tengku Suyuti dan apa yang diajarkan oleh Abuya mulai kenyataan pada saya. Bukan kenyataan bermanfaat. Apa yang selalu dikatakan oleh Abuya di saat itu, saya duduk di hadapan di ruang Abuya dan Abuya memberikan wejangan-wejangan tentang sembahyang pada syariat, sembahyang pada tarekat, hakikat dan ma'rifat. Saya juga belum paham sekali di saat itu, tetapi daya tarik itu yang membuat saya sadar di saat itu. Maka orang yang pertama sekali yang menerima Abuya, mohon maaf Tengku Haji, Tengku Mus, orang yang pertama menerima Abuya dari seluruh tengku-tengku tanpa dipaksa. Dan saya menyadari akibat kehancuran yang ada pada diri saya, maka saya menerima Abuya. Apapun terjadi di saat itu, dan sebetulnya di saat itu saya berniat untuk balik lagi ke Aceh. Karena seluruh ilmu kitab yang saya pelajari tidak bermanfaat. Dan di saat itu sulit saya menjelaskan ke Tengku Haji dan Tengku Mus. Karena kami bertiga masing-masing alim. Tapi buktinya mana? Dan bukti yang pertama tidak bermanfaat bagi diri saya. Abuya mencari diri saya. Saya Ahmad, saya mau ke Sulawesi. Makan saya bentak. Ini bukti yang pertama. Di saat itu saya sedang mengurus ikan di pinggir pantai. Bayangkan, Tengku Zakaria, apa tidak sedih kalian melihat saya di saat itu? Ya, bagaimanalah saya dulu, bukan paling alim tidak. Saya rasa di Darussalam tidak ada santri yang serajin saya di saat itu. Bukan main, mengajar ini satu grup lagi di sana. Ini belum selesai, di bawah sudah menunggu. Dan terasa sekali ilmu yang saya dapat, yang saya gelut, yang seluruhnya saya pelajari. Jangankan untuk orang lain, untuk diri pribadi saja terfitnah. Nah, rusak kedengkian, rasa dendam. Kami bertiga terus terang. Kalian melihat mesra seperti ini kami bertiga. Oh dulu jangan begini. Nah, sebab dunia yang ada di hati Tengku Ahmad, dunia yang ada di hati Tengku Haji, Tengku Mus. Nah, jadi baru betul-betul dunia. Ya Allah, luar biasa. Dan di saat itu dengan kasih sayang, ia ya sampah diri saya dan keluarga saya. Abuya menelpon, "Ayah Ahmad, saya ini, Abu siapa kamu?" Bahkan bayangkan, saya bentak Abuya. Karena saya sedang mengurus ikan dan akan dikirim ke pabrik bosnya Tengku Haji. Bosnya Tengku Haji, dia hati-hati. Bos ini macam-macam harganya. Harga 10.000, dia bilang 8.000. Berapa kali untung sekian ton? Bayangkan, mahali. Nah, dikupas-kupas. Nah, berapa? Bagaimana kita di pesantren itu? Kitab itu sampai ketek ke metoknya itu. Nah, sehalus-halusnya. Tapi kedengkian itu, ya Allah, fitnah luar biasa. Jadi atas dasar itulah saya himbau Tengku Zakaria, bahkan seluruh tengku-tengku, sementara Abuya masih hidup, sementara Abuya masih punya kesempatan, marilah kita pergunakan kesempatan ini. Kami saja jauh datang kemari hanya sekedar agar tersimpan wajah Abuya dalam ingatan dan di dalam hati. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Uswah maksudnya suri teladan, yang menjadi teladan yang bisa zahir, bisa dilihat oleh biji mata dan mata hati. Sekarang ini seperti dikatakan oleh Abuya, ya cuma syariat, ilmu dan amal. Ilmu amal, ilmu amal, akhirnya terhijab dengan ilmu dan pengamalan. Tidak terasa bahwa ilmu dan amal itu hal tidak tersangkut
dari Allah, apalagi syukur menyaksikan keberadaan Allah pada alam semesta dan pada diri kita. Apa artinya maulid ini yang kita lakukan? Muhammad itu, Nabi Muhammad insan kamil yang punya tubuh, punya hati, punya roh, dan punya sir. Nabi Muhammad sudah 1400 Hijriah yang lalu. Kalau ilmu zahirnya banyak kita, tetapi hati Nabi Muhammad, karek, sangkutan hati, roh Nabi Muhammad, sir Nabi Muhammad, ini kurang ditampilkan pada tiap-tiap peringatan Maulid Nabi. Zikir sajalah zikir lalai, berarti maulid lalai kita ini. Kalau tidak ada tauhid,